Nama Tuhan Yesus terus bersinar di mana-mana, dan bahkan tren saat ini, hampir setiap waktu, kita melihat di media sosial dibicarakan di dalam masjid, terlepas kebenaran atau kepalsuan yang mereka terima. Tetapi satu hal yang penting adalah Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi saya dan saudara semua tanpa terkecuali. Dan yang paling penting, ialah Tuhan Yesus merindukan saudara-saudari semua untuk datang kepadanya. Dan pesannya adalah orang pinter atau orang bijaksana pasti mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya dari sumber-sumber yang terpercaya. Siapakah Yesus itu yang terus bersinar dan yang dibicarakan? Dan semua hal ini terjadi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, jadi Yesus yang Tuhan ini sudah turun ke bumi. Di video ini seorang mantan Kristen, atau kita sebut adalah sebagai seorang yang murtad, atau yang kita kenal secara luas adalah seorang mu'alaf. Itu adalah penyebutan saudara kita orang Islam yang bernama Dondi Tan. Video ini kita akan menjawab apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan sebagai tuduhan-tuduhan yang sama sekali itu tidak berdasar. Video ini saya akan tampilkan di bagian depan video ini, dan saudara nanti boleh menonton ini secara full, sehingga saudara boleh menyimpulkan dan saudara boleh menyampaikan apa yang menjadi pendapat saudara, masukan saudara setelah melihat video ini secara full. Nah, teman-teman, ada dua yang mau saya soroti dari video ini yang dikatakan seorang yang murtad ini atau mu'alaf ini di dalam video ini. Pertama-tama dia mengatakan bahwa orang Kristen itu begitu percaya bahwa dosa kita, orang Kristen, itu sudah ditebus melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu pernyataan yang pertama. Yang kedua yang mau kita jawab di sini adalah dia menyatakan bahwa konsep ini, konsep penebusan dosa ini melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, itu sebenarnya Alkitab tidak pernah mengajarkan hal demikian. Dan bahkan Yesus Kristus sendiri tidak pernah mengajarkan hal demikian. Tetapi yang mengajarkan hal ini adalah pendiri agama Kristen. Katanya, siapa itu? Adalah Paulus. Itu adalah pernyataannya. Jadi konsep keselamatan yang kita percayai, yang kita imani sampai detik hari ini dan yang akan datang, itu tidak pernah diajarkan Alkitab dan Yesus sendiri, tetapi yang mengajarkan itu adalah Rasul Paulus sebagai pendiri agama Kristen, katanya. Nah, teman-teman, ini adalah dua pernyataan yang perlu kita jawab. Dan saudara nanti boleh memberikan masukan saudara. Dan videonya di depan ini nanti saya akan tampilkan untuk saudara boleh tonton. Pertama-tama kita perlu memberikan apresiasi ya kepada mereka ini. Karena kenapa? Karena mereka begitu semangat. Mereka begitu gairah. Mereka begitu berapi-api mencari kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan iman orang Kristen. Dan mereka terus mengorek-ngorek isi Alkitab. Dan saya mau katakan kepada saudara, hal ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sejak kekristenan mula-mula, dan banyak ajaran-ajaran sesat, dan sampai di hari ini, dan termasuk orang-orang ini dan komplotannya yang terus mencari kelemahan kesalahan kitab suci, dan mereka kira mereka adalah hebat, tetapi pernyataan dan klaim mereka itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa kekristenan dari dulu, sekarang, dan yang akan datang tetap eksis. Karena apa? Kebenaran tetaplah kebenaran. Dan kesalahan-kesalahan yang dinyatakan oleh mereka itu akan punah. Dan itu tidak akan pernah mengganggu, yaitu
iman Kristen kita di hari ini dan juga di hari-hari yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, namun saya ajak kita terlebih dahulu melihat dulu cuplikan video berikut ini. Mari kita lihat sama-sama. Mereka percaya bahwa dosa mereka itu sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi Yesus yang Tuhan ini sudah turun ke bumi, dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Enak nggak kira-kira? Enak banget. Enak banget berarti ya. Ya enak lah gitu ya. Melalui kematian Yesus Kristus, ya kita diselamatkan karena kita beriman dan percaya. Dengan sungguh-sungguh mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau sebagai dampaknya karena kita telah ditolong sebagai orang berdosa dan Tuhan anugerahkan keselamatan itu, makanya kita berbuat baik. Seperti itu ya, cara sederhana apa yang kita jawab dalam bagian ini. Ayo, mari kita lanjut. Jadi kalau begitu kita bisa aja dong. Itu Hitler yang bunuh 6 juta Yahudi, kira-kira masuk surga, masuk neraka ya? Karena Hitler percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hanya modal percaya Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat, dosanya sudah ditebus. Enak banget berarti kan? Nah, dengan konsep ini konsep yang sebenarnya menurut. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai orang Kristen, kita percaya 100% melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai tebusan seluruh dosa umat manusia yang telah dipilih Allah dari kekekalan. Jadi jelas bahwa saya dan kita semua sebagai orang percaya bahwa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai tebusan dosa manusia yang telah dipilih Allah dari sejak kekekalan. Nah, teman-teman, mengapa kita percaya hal ini 100%? Nah, alasan yang pertama adalah 700 sampai 750 tahun sebelum peristiwa ini, salah seorang nabi yang bernama Yesaya telah menubuatkan kejadian ini. Telah menubuatkan bahwa ini nanti akan terjadi ke depan. Dan hal ini digenapi setelah 700 atau 750 tahun. Saya akan bacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ke-10. Silakan simak baik-baik dan saudara boleh membuka Alkitab. Apa bunyi yang disampaikan oleh Yesaya sebelum Yesus lahir dan sebelum dia mati di atas kayu salib? Itu sudah dinubuatkan jauh-jauh. Makanya saya dan kita semua percaya ini 100%. Demikian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ke-10 berbunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi itu ayat yang ketiga. Yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ketujuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang dikelu di depan orang-orang,
yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya, sesudah penahanan dan penghukuman itu terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat yang ke-9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi jelas ayat ini menunjukkan bagaimana penderitaan yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam bagian ini, dan semua hal ini terjadi di dalam pribadi Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen begitu percaya 100 bahkan 1000% kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai tebusan seluruh umat manusia yang telah percaya dan yang telah dipilih Allah dari kekekalan. Jadi itu alasan yang pertama, mengapa saya dan saudara-saudara saya orang Kristen percaya melalui kematian Yesus di atas kayu salib sebagai tebusan dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mengajari, atau bahkan Yesus Kristus tidak mengajari hal demikian. Benarkah hal itu? Mari kita cek di dalam kitab Injil. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang mau saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi ada 3 hal ini yang Yesus katakan. Yesus itu adalah jalan. Yang kedua, dia adalah kebenaran. Dan ketiga, Yesus itu adalah hidup. Jadi jelas hal ini. Dan dikatakan kalimat selanjutnya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yang sampai di surga, kalau tidak beriman, kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karenanya, saudara siapapun Anda harus percaya kepada Yesus Kristus. Harus menerima Dia. Harus beriman kepadanya. Karena apa? Hanya melalui Dialah kita bisa masuk surga. Hanya melalui Dialah kita bisa menerima anugerah keselamatan kekal itu. Kita tidak bisa dapatkan kepada siapapun itu. Hanya satu-satunya melalui pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oleh karenanya, saudara harus percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa, dan melakukan kebaikan sebagai tanda syukur karena Tuhan telah menolong dan memberkati kita. Jadi itu yang kedua, ayat firman Tuhan yang kedua yang mau saya bagikan dalam bagian ini. Yang terakhir teman-teman. Yang terakhir dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Apa bunyinya di sana? Mengatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas, Yesus Kristus diutus ke dunia, ada satu agenda penting. Ada misi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah bentuk kasih cinta Tuhan kepada kita semua. Jadi makanya Yesus itu diutus ke dunia sebagai tebusan dosa manusia. Makanya dia harus mati di atas kayu salib. Itu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi jelas ini bahwa hanya melalui iman dan percaya kita kepada Yesus, maka kita bisa masuk surga itu. Tetapi barang siapa yang tidak percaya dan beriman kepadanya, dia sudah berada di bawah penghukuman Allah yang kekal itu. Nah, ini poin yang pertama yang perlu kita jawab di dalam bagian ini. Yang kedua, benarkah Rasul Paulus yang membuat konsep orang Kristen itu diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus? Jadi, yang membuat konsep ini, bahwa orang Kristen itu diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, yang membuat itu adalah Rasul Paulus. Benarkah demikian? Tentu jawabannya adalah, ini sangat-sangat ngaco sekali. Ini sangat-sangat ngawur sekali. Ini adalah karangan bebas sekali. Supaya apa? Supaya dia kelihatan pinter, gitu ya. Supaya dia dapat panggung seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu hal yang sama sekali mencari-cari kelemahan, tapi itu bukan kelemahan ya. Kengawuran, kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam menyatakan hal-hal yang tidak sama sekali itu bukan fakta dan kenyataannya. Jadi teman-teman, itu yang boleh disampaikan dalam bagian ini. Dan kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Dan salam sejahtera. Kiranya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian saya dan bagian kita semua. Salam toleransi, salam persaudaraan. Terima kasih. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.